Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 2 Februari 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dalam upaya mempercepat pembayaran gaji para tenaga kontrak di wilayah Kabupaten Seruyan, Bupati meminta seluruh kepala SOPD untuk segera memproses pembayaran gaji di awal Februari ini. Tenaga kontrak atau honorer daerah yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan sangat membantu tugas pemerintahan, sehingga keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dan diprioritaskan, terutama masalah hak pembayaran gaji yang harus dibayarkan tepat waktu. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, seluruh kepala satuan organisasi perangkat daerah termasuk para camat setempat diminta agar segera mengajukan proses pembayaran gaji. Hal tersebut dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat di daerah ini, terlebih para honorer yang juga berperan besar terhadap roda pemerintahan. Bupati menambahkan, ke depan proses pembayaran gaji harus rutin dilakukan setiap akhir bulan berjalan, sehingga pada bulan berikutnya pembayaran bisa dilaksanakan secara tepat waktu. Jangan sampai para honorer merasa kebingungan akibat gaji yang lambat dibayarkan. Diharapkan proses pembayaran gaji yang ada di setiap instansi berjalan dengan lancar, sehingga memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya memaksimalkan pemasaran berbagai produk usaha mikro kecil menengah lokal masyarakat di wilayah Kabupaten Seruyan, kalangan Dewan menilai perlu pembenahan yang harus dilakukan, salah satunya menghidupkan organisasi yang ada. Produk usaha mikro kecil menengah milik masyarakat lokal sangat banyak dan bervariasi. Namun dalam segi pemasaran belum mampu ke tingkat nasional dan hanya mampu memasuki Kalimantan Tengah, sehingga tidak banyak orang yang mengenal dan produk menjadi kurang peminat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Harsandi mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan untuk memasarkan produk UMKM sampai daerah luar. Salah satunya dengan menghidupkan organisasi yang berhubungan dengan UMKM, di antaranya organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Politisi golongan karya tersebut menambahkan, koneksi antara pelaku UMKM dan berbagai pemangku kepentingan yang ada hubungannya dengan UMKM juga harus dilakukan, agar pemasaran dapat menjadi lebih baik dan mampu menembus pasar nasional, sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi pelaku UMKM di daerah ini. Jadi pertama memang kita hidupkan dulu organisasi yang mengangkat masalah UMKM seperti HIPMI, Kadin, terus organisasi yang lainnya. Kedua lagi, memang tingkatkan koneksi. Jadi ke segala lini yang berhubungan dengan usaha mikro. Nah, itu luar biasa. Sebenarnya di dua organisasi itu pun sebenarnya sangat luar biasa kalau itu bisa dilaksanakan. Tapi sekali lagi, yang paling penting itu adalah dukungan pemerintah. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga penting dalam upaya memberikan sosialisasi dan bantuan, dikarenakan banyak pelaku UMKM yang kesulitan pada permasalahan modal. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan bersama instansi terkait melakukan rapat dengar pendapat terkait penundaan dilantiknya Kepala Desa Selunuk karena diduga adanya permasalahan sengketa tanah. Permasalahan tertundanya pelantikan Kepala Desa terjadi di Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, di mana yang bersangkutan ditunda pelantikannya dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi, namun permasalahan hukum tersebut bersifat pribadi dan tidak ada keterkaitan dengan pelantikan sebagai Kades. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, selama proses pencalonan sampai dengan terpilihnya Basariah menjadi Kades berjalan lancar, sehingga adanya permasalahan sengketa lahan tidak ada hubungannya dengan proses pelantikan,
Untuk itu pihaknya menyarankan agar yang bersangkutan tetap dilantik sesuai peraturan yang berlaku. Menurutnya, terkait dengan proses hukum yang berlaku nantinya dapat disesuaikan. Apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan, jabatannya bisa langsung dinonaktifkan. Namun dalam hal ini pemerintah daerah harus bijaksana saat mengambil sebuah keputusan, jangan sampai di kemudian hari menimbulkan efek negatif dan merugikan orang lain. Bu Basiria ini tidak ada persoalan, baik itu proses PAW-nya, proses pencalonannya sampai kepada terpilihnya tidak ada persoalan. Nah, sehubungan dengan ada persoalan pengaduan masalah penguasaan lahan yang dulunya dihibahkan untuk pasar, itu kan proses yang berbeda. Ini proses ranahnya adalah ranah hukum. Nah, jadi ranah hukum ini saya pikir karena di aturan itu tidak ada mengkat bahwa karena orang ini disangka ya, artinya dipraduga aja bermasalah dengan hukum, artinya tidak ada hubungan, tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan. Nah, kami pikir bahwa proses ini adalah berbeda. Politisi Moto Gerindapan tersebut menambahkan, penyelesaian perkara atau kasus yang diduga tersebut pihak kepolisian yang nantinya akan bertindak lebih lanjut, di mana tugas pemerintah daerah hanya cukup pada proses pemilihan dan pelantikan kades. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan meminta instansi terkait agar dapat menyalurkan bantuan alat mesin pertanian dan bibit unggul bagi petani di wilayah setempat dalam rangka memaksimalkan hasil produksi pertanian. Banyak masyarakat di Kabupaten Seruyan yang memilih profesi sebagai petani, dikarenakan lahan yang masih luas dan memiliki keahlian yang cukup di bidang pertanian. Namun para petani perlu dukungan dari instansi terkait agar hasil pertanian maksimal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, salah satunya dengan menyalurkan bantuan alat mesin pertanian dan bibit yang unggul, di mana selama ini para petani kesulitan untuk dapat memperoleh bibit unggul tersebut, sehingga hasil pertanian menjadi tidak optimal dan berpengaruh terhadap pendapatan. Menurutnya, masih banyak petani yang tidak memiliki alat mesin pertanian atau Alsintan. Untuk itu sangat perlu apabila Alsintan dapat digunakan secara pinjam pakai oleh petani. Hal tersebut sebagai upaya membantu para petani agar mudah mengelola lahannya. Diharapkan apabila bantuan bibit maupun Alsintan sudah direalisasikan oleh pemerintah daerah, para petani dapat menjaga dan menggunakan bantuan tersebut sebaik mungkin, agar memberikan dampak baik terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Guna meningkatkan minat para pengunjung khususnya dari luar daerah agar semakin meningkat, kalangan Dewan menilai sektor pariwisata di wilayah setempat masih perlu pengembangan. Kabupaten Seruyan memiliki sejumlah potensi pariwisata yang cukup mumpuni. Namun pengembangannya dinilai masih kurang maksimal sehingga tertinggal jauh dari wisata yang ada di kabupaten tetangga yang tentunya lebih menarik untuk dikunjungi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, di daerah ini memiliki beberapa tempat wisata yang cukup mumpuni dan berpotensi untuk dikembangkan. Di antaranya Pantai Sungai Bakau, Teluk Sebongkok, dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini masih dapat dikatakan belum maksimal. Menurutnya, pengembangan tempat wisata sangat penting untuk meningkatkan daya tarik masyarakat. Mengingat secara letak geografis daerah ini berada di kabupaten paling akhir atau di penghujung, sehingga tidak ada lagi tempat tujuan lain jika masyarakat luar berkunjung. Untuk itu, sektor pariwisata menjadi salah satu lokasi yang harus dikembangkan, sebagai upaya menarik minat serta memberikan antusias pengunjung dari luar untuk berwisata. Terlebih hal ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3.